adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi pada pertemuan Bina Iman pada minggu ini bersama kami kakak-kakak pembina BIA dari kelompok Santa Lucia. Adik-adik di rumah kabarnya gimana? Pasti sehat dan tetap bersemangat ya. Dan jangan lupa harus tetap jaga kebersihan. Nah, adik-adik, seperti biasa sebelum memulai kegiatan, mari kita mengawalinya terlebih dahulu dengan yel-yel. Ayo adik-adik, bangkit berdiri, kita melakukan yel-yel dengan penuh semangat. Kalian siap? Selamat pagi, BIA Paroki Santo Yosef. Pagi, pagi, pagi. Adakah BIA Santo Yosef di hatimu? Ada. Di mana dia? Ini dia. Di mana? Ini dia. BIA Paroki Santo Yosef. Hai. Diperpanjang? Hai. Diperpendek? Hai. Dipertegas? Hai. Biasa Yosef. Bagaimana adik-adik? Udah bisa kan? Iya. Yuk kita ulangi sekali lagi. Silakan berdiri dan semangat. Selamat pagi, BIA Paroki Santo Yosef. Pagi, pagi, pagi. Adakah BIA Santo Yosef di hatimu? Ada. Di mana dia? Ini dia. Di mana? Ini dia. BIA Paroki Santo Yosef. Hai. Diperpanjang? Hai. Diperpendek? Hai. Dipertegas? Hai. Biasa Yosef. Nah, adik-adik yang terkasih, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, kita terlebih dahulu berdoa dulu ya. Ayo adik-adik, ambil sikap doa yang baik. Tangannya dilipat, kepalanya ditundukkan, matanya ditutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Terima kasih atas berkat atas berkat dan perlindungan-Mu dan perlindungan-Mu kepada kami. kepada kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sebentar lagi sebentar lagi kami akan memulai kami akan memulai kegiatan Bina Iman kami. kegiatan Bina Iman kami. Berkatilah Berkatilah dan jagalah kami ya Tuhan, dan jagalah kami ya Tuhan, agar agar kegiatan ini kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dapat berjalan dengan lancar dan kami dan kami dapat mengikutinya dengan baik. dapat mengikutinya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, adik-adik sudah semangat belum? Supaya kita tambah bersemangat lagi, mari kita berjoget dan bergoyang bersama ya adik-adik. Indah, oh
jalan-Mu ya Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Segala jalan-Mu ya Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Segala jalan-Mu ya Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Segala jalan-Mu ya Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum-Mu dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Segala jalan-Mu ya Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Pasti udah disiapkan kan kitab sucinya? Nah, sekarang kita buka kitab suci kita bersama-sama dari Injil Markus 1 ayat 12 sampai 15. Kakak ulangin ya. Injil Markus bab 1 ayat 12 sampai 15. Pencobaan di padang gurun. Segera sesudah itu, Roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu, ia tinggal 40 hari lamanya.
dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik yang terkasih, selamat hari Minggu. Adik-adik yang terkasih, perkenalkan, nama Suster Anastasia Nainggolan KYM. Adik-adik yang terkasih, minggu ini adalah Minggu Prapaskah yang pertama. Hari Rabu yang lalu, kita sudah mengikuti Rabu Abu. Itu adalah abu yang ditandai di dahi kita. Itu tandanya apa? Itu tandanya adalah pertobatan. Nah, dari Rabu Abu itulah kita akan memulai masa pantang dan puasa, atau disebut juga Prapaskah. Nah, adik-adik yang terkasih, dalam masa Prapaskah ini kita akan memulai masa berpuasa, menderma atau beramal kasih, atau berdoa. Nah, suster akan menjelaskan dari ketiga maksud itu. Yang pertama, berpuasa. Berpuasa dalam arti bukan berarti kita tidak makan, kita tidak minum, tetapi berpuasa yang dimaksudkan yaitu kita menyisihkan sebagian dari yang kita punya. Misalnya, kalau adik-adik punya uang jajan 2.000 satu hari. Nah, 1.000 itu kita gunakan untuk kita, dan 1.000-nya lagi kita tabung. Itulah yang menjadi aksi puasa kita. Nanti kita kumpul-kumpulkan, dan itu menjadi amal kasih, atau kita menderma kepada teman-teman kita yang membutuhkan, teman-teman kita yang miskin, teman-teman kita yang kelaparan. Nah, itulah yang menjadi tindakan aksi puasa atau kepedulian kita kepada mereka. Adik-adik yang terkasih, yang ketiga adalah berdoa. Nah, berdoa itu dalam masa Prapaskah ini kita diajak untuk berdoa lebih banyak, untuk kita mendoakan banyak orang, banyak teman-teman kita di sana yang membutuhkan doa. Misalnya teman-teman kita yang sedang sakit, teman-teman kita yang menderita. Juga kita mendoakan orang-orang yang misalnya yang sedang mengalami bencana alam. Nah, di situ kita harus mendoakan mereka. Juga kita diajarkan untuk berdoa. Berdoa sesudah makan, sebelum tidur, sesudah tidur, kita juga harus berdoa. Adik-adik yang terkasih, selain berdoa, kita juga harus rajin membaca kitab suci secara khusus dalam masa Prapaskah ini. Adik-adik yang terkasih, dalam Injil hari ini juga Yesus mengisahkan bagaimana Yesus mengalami cobaan bersama iblis selama 40 hari di padang gurun. Nah, Yesus bisa mengatasi itu karena apa? Ya, karena Yesus tekun berdoa kepada Bapa di surga dan juga selalu mengandalkan Bapanya di surga. Makanya Yesus bisa selamat dari cobaan iblis itu. Nah, kita juga begitu adik-adik. Kalau kita mempunyai masalah, kita jangan putus asa. Tetapi kita harus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan senantiasa memberkati dan membantu kita dalam mengatasi masalah kita. Nah, juga Yesus mengajarkan kepada kita dan mengajak kita supaya kita bertobatlah dan percayalah kepada Injil, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, adik-adik, dalam Prapaskah ini kita diajak oleh Tuhan untuk bertobat, lebih banyak bertobat. Kenapa? Supaya kita dapat nanti menyambut kebangkitan Yesus dengan penuh sukacita. Bertobat itu bagaimana? Bertobat itu misalnya kita mengubah sikap buruk kita menjadi sikap yang baik. Misalnya, jangan melawan orang tua. Kedua, jangan mengejek teman. Dan banyak lagi hal-hal yang harus kita ubah. Kita harus bisa berperilaku dengan baik. Begitu juga untuk orang tua, kita juga harus patuh.
Jangan melawan orang tua ya di rumah. Kita harus berbuat baik kepada mereka. Nah, adik-adik yang terkasih, Injil hari ini sangat mengajak kita untuk lebih banyak bertobat. Dan juga kita harus mengalami pertobatan itu. Kita harus mengubah perilaku kita yang buruk menjadi perilaku yang baik. Juga adik-adik, kita juga harus bisa menjadi anak-anak Tuhan. Jadi adik-adik, jangan lupa ya, pesan Injil hari ini harus diingat. Ingat, kita harus rajin berdoa dan secara khusus juga rajin membaca kitab suci. Amin. Adik-adik Bia Paroki Santo Yosef, tadi kamu sudah mendengarkan renungan Suster Anastasia. Nah, hari ini kita sudah mulai masa Prapaskah yang pertama. Untuk itu, kamu ada diberikan kalender masa Prapaskah. Di sini dijelaskan bahwa adik-adik Bia harus menunjukkan aksi atau melakukan perbuatan baik setiap hari. Nah, kalender ini membantu kamu untuk melakukan niat baik tersebut. Misalkan, ini dimulai hari Minggu. Hari Minggu, masa Prapaskah pertama. Ini sudah kita lakukan sekarang. Yang kedua, hari Senin. Hal yang kamu lakukan, niat baik yang kamu lakukan adalah mendoakan Bapak Paus Fransiskus. Kamu boleh mendoakan Bapak Paus di pagi hari atau siang atau malam. Kamu bebas lakukan kapan saja waktunya. Jadi ini dilakukan setiap hari berbeda-beda ya. Di hari Kamis, setiap hari Kamis ini ada kolom yang kosong. Nah, kalau ini kosong artinya apa? Artinya kamu tulis sendiri niat baik yang akan kamu lakukan, ya. Kemudian setiap hari Jumat ada menabung APP, aksi puasa pembangunan. Seperti tadi yang diberitahu suster. Nah, kamu menabungnya setiap hari Jumat. Di mana ditabung, nanti akan ada video penjelasannya. Selama 40 hari niat baik ini dilakukan, sampai pada akhirnya nanti pada saat Jumat Agung, di sini ada Jumat Agung, kamu menyerahkan tabungan atau APP kamu ke gereja. Boleh minta tolong kepada orang tua untuk mengantarkannya ke gereja. Itu ya, terima kasih. Selamat melakukan niat baik di masa Prapaskah. Oke adik-adik, saatnya kita menyampaikan doa permohonan kita bagi pemimpin gereja. Ya Bapa, berkatilah para pemimpin gereja kami, Bapak Paus, Bapak Uskup, para iman dan biarawan-biarawati. Berikanlah mereka kesehatan dan semangat pelayanan agar mereka selalu setia dalam panggilan pelayanan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kedua orang tua, ya Bapa, berkatilah kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Berikanlah kesehatan, panjang umur, dan berkatilah setiap pekerjaan yang mereka lakukan agar memperoleh berkat dan rezeki dari-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kerukunan antar umat beragama, ya Bapa, berikanlah kesadaran kepada masyarakat agar mereka dapat menciptakan rasa sikap toleransi dalam bermasyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak Bia, ya Bapa, berkatilah anak Bia yang ada di rumah, berikanlah mereka kesehatan dan bantulah mereka agar mereka dapat berbagi kasih kepada sesama.
Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. marilah kita satukan doa-doa permohonan kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Adik-adik yang terkasih, selamat hari Minggu. Pastor berharap kabar kalian semua, Bina Iman Anak, dimanapun berada, senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Kita sudah memasuki masa Prapaskah. Masa Prapaskah selama 40 hari sebelum kita merayakan kisah sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus Tuhan kita. Selama 40 hari, 40 malam ini, kita mencontoh Yesus yang berpuasa, mengasingkan diri ke padang gurun, tidak makan dan tidak minum, serta menolak godaan-godaan duniawi. Yesus digoda untuk merubah batu menjadi roti. Yesus tidak mau dengan mengatakan manusia tidak hanya hidup dari roti saja, melainkan dari setiap sabda Allah. Walaupun Yesus bisa melakukan, kita melihat contoh 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang, lebih 12 keranjang. Kemudian Yesus juga digoda untuk menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Tetapi Yesus menolak, karena Yesus tidak mau pamer, sombong, dan lain sebagainya. Yesus juga digoda untuk menyembah iblis, tetapi Yesus mengatakan, hanya Allah lah yang pantas disembah. Adik-adik Bina Iman yang terkasih, selama masa Prapaskah ini, mari kita dekatkan diri kita kepada Tuhan dengan cara
semakin banyak berdoa. Selain itu, sisihkanlah uang jajanmu, kurangi jajan, sisihkan uang jajanmu untuk membantu orang-orang yang tidak seberuntung kalian. Berbuat baiklah selalu terhadap orang tua, adik-adik, dan lain sebagainya. Kakak-kakak pembina kalian, pembina BIA, sudah menyiapkan jadwal apa yang harus kalian lakukan selama 40 hari. Kalian lakukan ya adik-adik ya, supaya kalian bertumbuh menjadi besar sebagai anak-anaknya Tuhan. Mari. Untuk mengakhiri kegiatan Bina Iman anak kita pada hari ini, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hari ini, dari awal hingga akhir kegiatan kami. Bantulah kami Tuhan, ya Tuhan, agar kami dapat berbagi kasih dengan sesama yang kami temui. Amin. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Rahim, pandanglah putra-putrimu Bina Iman anak dimanapun mereka berada. Lindungilah mereka dari mara bahaya, serta peliharalah mereka dengan berkat-Mu yang kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam. Halo adik-adik, untuk menyimpan uang aksi puasa kamu, yuk kita buat celengan sendiri dari botol air mineral bekas. Caranya gampang. Pertama, kita buat hiasannya dulu ya. Kamu ambil kertas warna putih, lalu gambar. Boleh gambar bunga, boleh gambar binatang, bentuk hati. Lalu kamu warnai sesuai dengan kreativitas kamu masing-masing. Warnai yang bagus ya. Setelah selesai, ambil gunting, lalu gambar kamu digunting yang rapi. Nah, untuk yang belum bisa menggunakan gunting, minta bantuan kakak atau orang tua ya. Guntingnya hati-hati, pelan-pelan. Ikuti gambar yang kamu buat. Karena kakak gambar bunga, jadi kakak gunting mengikuti pola gambar bunga yang kakak buat. Guntingnya harus hati-hati. Setelah digunting, kamu ambil lem kertas, lalu hiasannya kamu tempel di botol air mineral bekas. Kamu tempel pelan-pelan sesuai dengan kreativitas kamu masing-masing ya. Setelah selesai ditempel di botol, pastikan lem kamu sudah kering. Tada! Botol celengan aksi puasa kamu sudah selesai. Nah, adik-adik, celengannya udah selesai. Tugas terakhir adalah kamu nanti mendapatkan stiker dari kakak. Stikernya diambil orang tua dari gereja. Di sini dituliskan
Aksi Puasa Pembangunan atau APP Bia Paroki Santo Yosef. Nah, nama kamu tulis supaya nggak ketukar sama adik atau kakak kamu. Lalu kamu tempel di celengan tadi. Nah, seperti ini. Ya, oke? Lalu yang terakhir sekali adalah masukkan uang jajannya. Nah, ini uang jajannya ya. Saya dapat uang jajan, ye. Hari ini hari Jumat. Kalau hari Jumat berarti saya menabung untuk APP. Nah, caranya kamu masukkan ke celengan kamu. Silahkan dimasukkan seperti ini. Lalu kamu tutup. Nah, hari Jumat berikutnya isi lagi ya. Ayo, semangat untuk berbagi kasih.